Gulat disebut sebagai olahraga tertua di dunia yang dikompetisikan. Olahraga gulat telah muncul di lukisan-lukisan Mesir kuno yang berusia 5.000-an tahun. Konon, gulat sudah menjadi mata pelajaran di Tiongkok sejak 2050 sebelum Masehi. Tidak heran, dalam adegan kolosal, para kesatria sering adu tanding gulat untuk menunjukkan kehebatan mereka. Olahraga ini juga cukup populer di masa-masa Islam. Masa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan berinteraksi dengan masyarakat Arab kala itu. Di masa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pegulat yang dikenal sebagai juara. Ia sangat sulit ditaklukkan. Tidak ada seorang pun yang berhasil menempelkan perutnya ke tanah saat bergulat. Namanya adalah Rukanah. Siapakah Rukanah? Namanya adalah Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf al-Muthalibi. Ia adalah seorang pemimpin Arab yang terkenal dengan kekuatannya. Walaupun badannya kekar dan besar, Rukanah tetap lincah dalam berkuda. Rukanah adalah seorang laki-laki kuat. Ia masih dalam kemusyrikan di awal-awal datangnya risalah kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia begitu tenar sebagai seorang pegulat hebat. Tidak ada seorang pun yang mampu menguncinya hingga tergeletak di tanah. Postur tubuh dan perawakannya yang besar tampak begitu kentara. Terlihat mencolok dibanding orang-orang di sekelilingnya. Ototnya yang kekar tidak menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka hatinya tentang kebenaran Islam. Dan di antara variasi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau menempuh pendekatan dalam bidang olahraga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berduel gulat dengan Rukanah. Subhanallah. Ibnul Atsir mengatakan, Rukanah adalah seseorang yang pernah duel gulat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengalahkannya 2 atau 3 kali. Padahal ia termasuk laki-laki Quraisy yang paling kuat. Hidayah Islam baru ia sambut ketika penaklukan kota Mekah. Ia wafat di masa kekhalifahan Utsman. Ada juga yang mengatakan ia wafat pada tahun 42 di masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Al-Istiab oleh Ibnu Abdil Bar hal 801 dan Asadul Gabah oleh Ibnul Atsir hal 1708. Rukanah adu gulat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq mengatakan, Abu Ishaq bin Yasar berkata kepadaku, Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf adalah orang Quraisy yang paling kuat. Suatu hari ia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu kampung Mekah sebelum hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, Wahai Rukanah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dan menerima dakwahku? Rukanah menjawab, seandainya aku mengetahui apa yang engkau serukan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu. Rasulullah menimpali, bagaimana kiranya ku kalahkan engkau dalam gulat? Apakah engkau akan meyakini kebenaran perkataanku? Rukanah menjawab, iya. Rasulullah berseru, ayo berdiri. Akan ku kalahkan engkau. Abu Ishaq melanjutkan kisahnya, Rukanah pun menyambut tantangan itu. Keduanya pun duel gulat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyergapnya dan berhasil menjatuhkannya. Rukanah pun tak berdaya. Penasaran dengan kekalahannya, Rukanah berkata, kita ulangi wahai Muhammad. Keduanya pun kembali bergulat. Rukanah kembali berkata, wahai Muhammad, luar biasa kau berhasil mengalahkanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang lebih luar biasa dari ini pun akan kutunjukkan jika engkau mau. Jika engkau bertakwa kepada Allah dan menaatiku. Apa itu? Tanya Rukanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, akan kupanggil pohon yang engkau lihat itu. Dan dia akan datang kepadaku. Panggillah, tantang Rukanah. Pohon itu pun datang hingga ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pohon itu, kembalilah ke tempatmu. Pohon itu pun kembali ke tempatnya semula. Rukanah pun pergi menuju kaumnya. Ia berkata, wahai anak-anak Abdul Manaf, mereka telah menyihir masyarakat. Demi Allah, aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya. Kemudian Rukanah mengabarkan apa yang ia lihat.
Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Tahqiq Al-Halabi, 1/390-391. Dalam riwayat Al-Balazuri disebutkan bahwa Rukanah lah yang menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergulat. Ia dikabarkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rukanah menemui beliau di salah satu bukit di Mekah. Rukanah mengatakan, "Wahai anak saudaraku, karena sama-sama Bani Abdu Manaf telah sampai kabar tentangmu kepadaku. Aku tidak mengenal engkau sebagai pembohong. Jika engkau mengalahkanku dalam gulat, maka aku yakin engkau orang yang benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergulat dengannya sebanyak 3 kali. Abu Al-Yakzan mengatakan, ketika Rukanah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk Islam di hari Fatu Mekah, ia berkata, "Demi Allah, aku mengetahui jika engkau bergulat denganku, engkau akan mendapat pertolongan dari langit." Kemudian ia pindah ke Madinah dan tinggal di sana hingga wafat di awal pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ansabul Asraf oleh Al-Balazuri, 1/155, 9/392-392. Ia memiliki penguat dalam riwayat At-Tirmidzi 1784, Abu Dawud 4078, dan Al-Hakim 5903. Anak Rukanah bergulat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain bergulat dengan Rukanah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berduel dengan orang-orang selain Rukanah. Di antaranya adalah anak dari Rukanah. Namanya Yazid bin Rukanah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengisahkan, Yazid bin Rukanah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa 300 ekor domba. Ia berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau mau duel gulat denganku?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apa hadiahnya jika aku mengalahkanmu?" 100 domba ini, jawabnya. Keduanya pun bergulat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menang. Yazid kembali menantang Rasulullah. Ia berkata, "Maukah engkau adu gulat sekali lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apa imbalannya?" Yazid menjawab, 100 domba lainnya. Keduanya pun bergulat. Lagi-lagi Nabi mengalahkannya. Disebutkan bahwasanya keduanya bergulat sampai 3 kali. Yazid berkata, "Wahai Muhammad, sebelumnya tidak ada yang mampu membuat perutku menempel dengan tanah kecuali dirimu. Dan tidak ada yang paling aku benci pula selain dirimu. Namun sekarang aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan engkau adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan semua dombanya. Ibnu Abdil Bar dalam Al-Istiab 2770, Ibnul Atsir dalam Asadul Gabah 5544, Ibnu Hajar dalam Al-Isyabah fi Tamyiz Sahabah 9279, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Irawa Al-Galil 1503. Pelajaran pertama, metode dakwah Rasulullah yang variatif. Beliau berdakwah berceramah. Beliau berdakwah dengan cara bersedekah, dengan akhlak yang mulia, dengan pendekatan kultural, sampai dengan pendekatan dalam bidang olahraga. Namun pendekatan dakwah beliau tidak menerabas sesuatu yang Allah larang. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menginginkan hak